Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan saya Ayustianingsi dan rekan saya Anissa akan menjelaskan materi tentang merek. Ada banyak definisi terkait dengan merek, baik menurut para ahli maupun dalam pasal undang-undang. Di antaranya dalam pasal 1 nomor 15 tahun 2001 yang berbunyi, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai daya perbedaan dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Poin kedua, merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang yang termasuk dalam satu cabang industri atau dalam satu cabang perdagangan yang sama. Di poin ketiga, merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan jasa sejenis lainnya. Lalu di poin keempat, merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan barang atau jasa yang sejenis lainnya. Lalu selanjutnya, pada pasal 3 nomor 15 tahun 2001 yang berbunyi, hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu memakai sendiri atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Fitri. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Ayu, yaitu tentang permohonan pendaftaran merek. Pembahasan yang pertama yaitu tentang penolakan permohonan pendaftaran merek. Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur sebagai berikut. Yang pertama, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Yang kedua, tidak memiliki daya pembeda. Yang ketiga, telah menjadi milik umum. Yang keempat, merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Selanjutnya, menurut pasal 6, permohonan harus ditolak jika merek yang pertama, terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek orang lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis. Selanjutnya, merek yang sudah terkenal molik pihak lain untuk barang atau jasa yang sejenis. Dan yang terakhir, indikasi geografis yang sudah terkenal. Yang kedua, merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain kecuali ada persetujuan tertulis yang berhak. Yang ketiga, merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara, lembaga nasional atau internasional, kecuali ada persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Yang keempat, merupakan tiruan atau menyerupai tanda, cap, atau stempel resmi yang digunakan negara atau lembaga pemerintahan, kecuali ada persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang syarat dan tata cara permohonan. Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang pertama, permohonan diajukan dalam bahasa Indonesia. Untuk merek bahasa asing atau di dalamnya terdapat huruf selain huruf Latin, wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dengan melampiri bukti pembayaran biaya. Yang ketiga, permohonan untuk dua kelas barang atau lebih atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang permohonan pendaftaran merek
dengan hak prioritas. Permohonan harus diajukan dalam waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota WTO atau World Trade Organization. Setelah tadi pembahasan dari kelompok 9, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.